Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya, banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah Pancasila kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pewujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Masa awal kemerdekaan dari 1945 sampai 1959. Maka sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa tersendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun keluar negeri. Ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upayanya tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Yang kedua, contohnya ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Ada juga pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS didirikan pada tanggal 25 April 1950. Salah satu contohnya lagi adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin. Ada juga APRA yaitu Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan misili yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westring pada tanggal 15 Januari 1949. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pemimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965, yaitu peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan ini membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dan dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang di Indonesia. Pada masa ini juga, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat superstruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas. Ada tiga partai politik yang ada pada masa itu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat PPP, Golongan Karya Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau disingkat PDI. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbukti dengan banyaknya kasus beredarnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitnya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka, terdapat beberapa pendapat para pakar
yang memberikan definisi ideologi diantaranya sebagai berikut. Franz Magnus Suseno menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara itu, dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan nilai bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah pembangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah pembangunan dalam bidang hukum. Diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD 1945. Pasal 33. Nomor 4 adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Yang kelima adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3.